Bab 1611-1615. Bab 1611, Rencana. Betapa penuh kebencian, mereka masih berhasil melarikan diri. Lei Ying dan yang lainnya mengatupkan gigi mereka dengan sangat tidak puas saat mereka melihat tempat di mana lubang hitam itu menghilang. Tidak terduga bahwa bahkan 3 klan besar dan aliansi Istana Langit sebenarnya tidak dapat mempertahankan klan Hun. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun jauh melebihi apa yang kita ketahui tentang mereka di masa lalu. Ekspresi Yan Jin sangat serius. Dari sudut pandang tertentu, klan Hun saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh satu faksi saja. Bahkan klan Gu tidak dapat melakukannya. Justru karena inilah bahaya yang dia rasakan di dalam hatinya telah meningkat. Jika ketiga klan tidak bekerja sama, kemungkinan mereka akan dihabisi oleh klan Hun satu persatu. Nasib mereka kemungkinan tidak akan berbeda untuk klan Yao, Ling dan Xi. Klan Hun telah bersembunyi terlalu dalam selama tahun-tahun ini. Gu Yuan, yang rambutnya berantakan, memiliki wajah yang juga sangat muram. Mereka selalu berpikir bahwa bahkan jika klan Gu tidak dapat mengalahkan klan Hun dengan kekuatannya, klan Gu setidaknya harus setara dengan klan Hun dalam kekuatan. Namun, kenyataan kejam hari ini telah memberitahu mereka bahwa klan Gu benar-benar bukan tandingan klan Hun. Hun Tiandi benar. Ketika klan Xiao dikalahkan saat itu, tidak ada faksi di benua ini yang bisa bertarung dengan mereka. Sayangnya, kebenaran ini adalah sesuatu yang baru kita sadari hari ini. Gu Yuan menghela nafas. Dia juga merasakan penyesalan di hatinya. Jika klan Xiao masih ada, klan Hun kemungkinan tidak akan berani memulai perang ini terlepas dari seberapa beraninya itu. Lei Ying dan yang lainnya tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini. Sudah agak terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan terdiam sejenak sebelum dia menjawab. Mata semua orang tertuju pada Gu Yuan setelah mereka mendengar ini. Yang terakhir merenung sejenak setelah melihat ini. Akhirnya, dia berkata, klan Hun telah mendapatkan semua giok dewa kuno Tusi. Setelah mereka pulih, kemungkinan mereka akan mengumpulkan batu giok kuno dan mengetahui lokasi rumah dewa kuno Tusi. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengamati klan Hun dengan cermat. Jika ada ahli mereka yang pindah, kami akan diam-diam mengikuti mereka sampai lokasi rumah dewa kuno Tusi. Jika dia memata-matai mereka, aku takut klan Hun akan lolos dan kabur dari kita. Pada saat kami menemukannya, kemungkinan mereka telah memasuki istana dewa kuno. Lei Ying mengerutkan kening dan berkata, ini adalah sesuatu yang menjadi spesialisasi klan Hun. Mereka tidak merasakan ada yang salah ketika klan Hun diam-diam menghancurkan klan Ling, Xi dan Yao. Kali ini, aku secara pribadi akan mengamati mereka. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengerti pentingnya masalah ini. Jika klan Hun berhasil membuka mansion dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi, kemungkinan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di mata Doudi yang asli, apa yang disebut pasukan aliansi akan tampak sangat tidak berarti. Semua orang akhirnya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Dua individu terkuat, pasti akan ada perang besar begitu mereka mencapai lokasi rumah dewa kuno Tusi. Kali ini, bahkan jika kita bertarung sampai banyak yang mati, kita tidak boleh membiarkan klan Hun melakukan apa yang mereka inginkan. Ekspresi Gu Yuan serius saat dia berbicara. Semua orang mengangguk menggunakan. Mereka mengerti bahwa jika mereka gagal dalam pertempuran di mansion ini, nasib mereka akan sama dengan 3 klan lainnya. Untuk mempertahankan garis keturunan klan mereka, mereka harus bertarung sampai mati terlepas dari harga mahal yang harus mereka bayar. Pemenang bertahan sementara yang kalah mati. Tentara tetap berada di aliansi Mansion Langit selama periode waktu ini dan secara ketat mengamati tindakan klan Hun. Selain itu, saya merasa bahwa kita harus mengambil kesempatan dari periode waktu ini untuk menghancurkan lokasi semua aula jiwa, yang bertindak sebagai cakar klan Hun, di dataran tengah. Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata setelah membuat keputusan. Aula jiwa ya, mungkin ini saatnya untuk menghancurkan tumor ini sepenuhnya. Lei Ying dan yang lainnya merenung sejenak setelah mendengar ini. Kilatan tajam melintas di mata mereka. Mereka sangat menyadari tindakan Hall of Soul selama tahun-tahun ini. Faksi ini telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari semua tempat. Dari kelihatannya sekarang, tampaknya kebangkitan generasi tua ahli klan Hun seperti Hun Yuantian, yang seharusnya sudah mati sejak lama, ada hubungannya dengan ini. Kalau begitu,
Mari kita suruh pasukan aliansi ini untuk berkemah di Sky Mansion Alliance. Tempat itu berdiri di dataran tengah dan kami akan dapat memantau setiap tindakan klan Hun. Gu Yuan tidak keberatan. Tetap berada di dataran tengah akan memudahkan untuk memantau klan Hun. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menoleh ke arah Yao Lao dan berkata, Guru, saya akan menyerahkan masalah tentara kepada Anda. Haha, santai. Aliansi mungkin kurang dalam banyak hal tetapi kami memiliki banyak ruang. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi orang-orang ini untuk tinggal di sana. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Selain itu, posisi kepala aliansi Mansion Langit telah dialihkan kepadamu sebelum tentara berangkat. Anda paling cocok dari saya untuk mengambil posisi ini sekarang. Petik 2. Xiao Yan terkejut. Dia melihat senyum di wajah Yao Lao dan mengangguk tak berdaya. Saat ini, aliansi itu menjadi lebih kuat. Itu memang membutuhkan kepala aliansi yang kuat. Yao Lao mungkin memiliki reputasi yang diperlukan tetapi dia sedikit kurang dalam hal kekuatan. Membiarkan Xiao Yan mengambil posisi itu kemungkinan akan semakin menstabilkan aliansi. Xiao Yan sekali lagi meninggalkan beberapa instruksi kepada Yao Lao dan yang lainnya sebelum dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Kailin dan Sun Er. Dia dengan lembut berkata, kalian berdua harus mengikutiku. Xiao Yan bergegas menuju gunung yang jauh setelah kata-katanya terdengar. Kailin dan Sun Er juga memahaminya setelah melihat ini. Wajah mereka menjadi sedikit memerah. Mereka mengepalkan tangan dengan erat. Hati mereka, yang tidak menunjukkan rasa takut di hadapan pasukan besar, sebenarnya mulai merasa sedikit cemas. Kedua wanita itu dengan cepat saling melirik seolah-olah mereka saling menyemangati. Setelah itu, mereka mengepalkan gigi perak mereka dengan lembut dan mengikuti. Sosok Xiao Yan mendarat di sebuah gunung di kejauhan. Beberapa ahli dari aliansi di gunung dengan cepat berdiri setelah mereka melihat kedatangannya. Mereka membungkuk dan menyambutnya. Rasa hormat dan ketakutan memenuhi wajah mereka. Kepala aliansi, aku telah menyusahkan semua orang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat berjalan menuju Xiao Zhan, yang dijaga oleh semua orang. Dia membungkuk dengan hormat dan dengan lembut bertanya, Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Zhan menatap pemuda kurus di depannya ini, yang tangannya sepertinya memiliki kekuatan untuk melawan surga. Matanya sekali lagi menjadi basah. Rasa bangga dan lega memenuhi hatinya. Meskipun dia berada sangat jauh sebelumnya, dia juga telah dengan jelas melihat gempa bumi seperti pertempuran besar sebelumnya. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Xiao Yan selama pertempuran besar telah membuatnya bersemangat dan senang. Selama tahun-tahun yang dia habiskan di klan Hun, dia jelas mengerti betapa menakutkannya klan Hun. Namun, bahkan lawan yang menakutkan seperti itu tampaknya telah menderita kerusakan serius di tangan putra bungsunya ini. Yan kamu telah tumbuh. Tangan besar kasar Xiao Zhan menepuk bahu Xiao Yan. Kembali di masa lalu yang jauh, ketika semua orang berpikir bahwa mantan jenius klan Xiao ini akan menjadi benar-benar tidak berguna, hanya saja dia dengan keras kepala percaya bahwa pemuda itu suatu hari akan melambung ke langit. Puluhan tahun kemudian, pemuda yang tidak berguna di kota Wutang saat itu, telah berdiri di puncak benua ini dan mengabaikan semua yang ada di atasnya. Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit hati saat dia melihat wajah Xiao Zhan yang jauh lebih tua. Dia dengan paksa tersenyum dan perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya ke samping. Dua sosok cantik, yang menyebabkan segala sesuatu di dunia menjadi pucat jika dibandingkan, terungkap di belakangnya. Paman Xiao, apakah kamu masih ingat Sun Er? Wajah Sun Er sedikit memerah saat dia membungkuk dengan anggun dan berbisik. Sun Er, Xiao Zhan terkejut. Dia melihat peri cantik seperti wanita di depannya. Akhirnya, dia mengingat wanita muda paling cemerlang dan misterius dari klan Xiao saat itu. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Ini adalah menantu perempuan yang paling memuaskan menurut pendapatnya saat itu. Namun, status yang terakhir menyebabkan dia mengerti bahwa itu hanya angan-angan di pihaknya. Dia bahkan sering memukul kepala Xiao Yan karena hal ini, menyuruhnya untuk tidak terlalu dalam dengan Sun Er. Hihi, ayah, Sun Er saat ini adalah anggota klan Xiao kami. Xiao Yan mendekati Xiao Zhan dan berkata sambil tertawa. Teman baik, kamu benar-benar tidak mengecewakan ayahmu. Wajah tua Xiao Zhan mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa setelah mendengar ini. Telapak tangannya menamparkan punggung Xiao Yan. Wajah Sun Er memerah karena malu setelah mendengar percakapan keduanya. Wajahnya cemerlang dan memikat. Siapa ini?
Xiao Zhan senang sesaat sebelum matanya tiba-tiba menatap Kailin di samping. Yang terakhir diam-diam berdiri di satu sudut dengan penampilan yang menyihir dan menggoda. Namun, wajah cantiknya yang semula dingin menjadi jauh lebih tenang dan lembut. Itu menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit terpana. Batuk, ini juga menantumu, Kailin. Ekspresi Xiao Yan sedikit tidak wajar. Dia batuk kering dan berbicara dengan suara rendah. Wajah Xiao Zhan sedikit berkedut. Dia diam-diam memberi Xiao Yan acungan jempol. Petik 2. Ayah, kamu juga seharusnya sudah mendengar tentang Kailin. Dia memiliki nama lain bernama Ratu Medusa, Xiao Yan tertawa. Ratu Medusa. Pikiran Xiao Zhan sedikit bergetar saat mendengar nama yang pernah dikenalnya dengan baik ini. Meskipun dia saat ini telah melihat banyak ahli, hatinya masih memiliki kengerian yang tersisa terhadap Ratu Medusa ini, yang reputasinya yang ganas terkenal di seluruh kekaisaran Jiama saat itu. Lagi pula, ini adalah nama yang tidak ada yang berani menyebutkannya di kekaisaran Jiama saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ratu Medusa ini, yang telah menakuti seluruh kekaisaran Jiama dan beberapa kerajaan tetangga, sebenarnya juga akan menjadi menantu perempuannya. Paman Xiao, itu semua di masa lalu. Kamu bisa memanggilku Kailin. Kailin tersenyum manis. Dia segera memelototi Xiao Yan dengan dingin dan diam-diam memperingatkannya untuk tidak membicarakan masalah di masa lalu. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum di hadapan peringatan Kailin. Setelah itu, dia menatap Xiao Zhan dan tersenyum berkata, "Ayah, ayo kembali ke Sky Mansion Alliance dulu. Cucumu juga menunggumu di sana." Pada saat itu, saya juga akan memanggil kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua. Keluarga kita akan bisa bersatu. Kembali. Cucu perempuan. Gu Zhan melebarkan mulutnya. Berbagai emosi segera muncul di hatinya. Anak kecil ini, apakah dia tidak terlalu efisien? Bab 1612, Ketenangan. Setelah pasukan aliansi mundur kembali ke aliansi Istana Langit, seluruh dataran tengah tidak diragukan lagi telah berubah menjadi kegemparan. 3 klan kuno yang hebat dan penguasa dataran tengah, aliansi Rumah Langit. Tentara aliansi ini sangat kuat sehingga orang tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Setiap faksi akan berubah menjadi debu di bawah kekuatan pasukan ini. Kejutan ini, yang membuat semua orang panik, tidak berlangsung lama sebelum berita perang habis-habisan antara tentara aliansi dan klan Hun tersebar. Bagaimanapun, pertempuran besar antara tentara aliansi dan klan Hun di pegunungan pemakaman benar-benar terlalu mengejutkan. Tidak mungkin perang besar semacam itu tidak menarik perhatian. Oleh karena itu, saat pertempuran besar berakhir dan pasukan aliansi mundur, berita tentang pertempuran mulai menyebar ke setiap sudut dataran tengah. Beberapa faksi, yang memiliki beberapa konflik dengan aliansi Mansion Langit, diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar bahwa target pasukan aliansi adalah klan Hun. Namun, segera setelah itu, mereka bisa merasakan badai paling mengerikan dalam 1000 tahun akan segera menyapu dataran tengah dengan indera tajam mereka. Badai ini akan menjadi intens tak tertandingi. Itu akan berkali-kali lebih buruk daripada perang lain di masa lalu. Banyak faksi mulai merasa tidak nyaman dalam menghadapi badai yang akan segera terjadi ini. Pertarungan antara keberadaan yang menakutkan kemungkinan akan menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan di dataran tengah. Ini jelas merupakan bahaya yang tidak dapat diremehkan untuk faksi yang tinggal di dataran tengah. Bahkan jika mereka akan disentuh sebentar oleh perang tingkat ini, kemungkinan seluruh faksi mereka akan dihancurkan. Oleh karena itu, faksi-faksi itu, yang terletak di dekat aliansi Mansion Langit, semuanya buru-buru meninggalkan tanah mereka setelah pasukan aliansi mendirikan kemah di aliansi Mansion Langit. Mereka takut bahwa mereka akan menderita beberapa serangan yang tidak disengaja ketika perang dimulai, yang akan mengakibatkan nasib yang menyedihkan. Xiao Yan dan yang lainnya mengabaikan keributan ini di dataran tengah. Saat ini, klan Hun mungkin telah melakukan berbagai kekejaman di dataran tengah tetapi jelas bahwa faksi-faksi itu tidak akan memulai perang dengan klan Hun hanya karena ini. Semua orang ingin tetap netral dalam menghadapi perang besar ini. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak berencana untuk menarik faksi-faksi ini ke kapal yang sama dengan mereka. Pasukan besar kembali ke alam bintang dan mulai sibuk sekali lagi. Namun, beruntung ada Yao Lao dan orang lain yang bertanggung jawab atas ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu pusing memikirkan masalah ini. Lagi pula, dia benar-benar tidak terlalu baik dalam hal manajemen. Xiao Yan menghela nafas lega setelah kembali ke alam bintang.
Bahkan dia merasa sedikit lelah setelah dia akhirnya bisa bersantai dari pertempuran yang begitu intens. Oleh karena itu, sementara Yao Lao dan yang lainnya sibuk dengan menyelesaikan pasukan aliansi, dia telah memimpin Xiao Zhan, Sun Er dan Kai Lin kembali ke gunung, yang menjadi miliknya. Xiao Xiao dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan setelah mendengar berita tentang kembalinya Xiao Yan di gunung. Setelah itu, dia dengan cepat menerkam kepelukan Xiao Yan dan menolak untuk turun. Ayo, Xiao Xiao, sambut kakekmu. Xiao Xiao saat ini mulai tampak sedikit berair. Menambahkan tampilan menyihir alami yang dia warisi dari ibunya, dia sudah cantik meski masih muda. Orang bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi kecantikan hebat lainnya, yang bisa membawa bencana ke negara-negara seperti ibunya, ketika dia dewasa. Mata hitam besar Xiao Xiao berkedip setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menatap Xiao Zhan di samping Xiao Yan. Meskipun lelaki tua ini tampak seperti orang asing, dia masih dengan patuh memanggil, kakek. Cucu yang baik. Mata Xiao Zhan berhenti pada Xiao Xiao saat yang terakhir muncul. Wajah tuanya sebenarnya sedikit memerah karena kegembiraannya. Wajah tua yang penuh keriput itu tersenyum cerah setelah mendengar Xiao Xiao dengan patuh menyapanya. Bahkan matanya menjadi sipit saat dia tertawa menjawab dengan tergesa-gesa. Xiao Yan tersenyum tak berdaya setelah melihat wajah Xiao Zhan yang lebih bersemangat dari saat mereka bertemu sebelumnya. Orang tua tampaknya sangat menyukai anak kecil. Lagi pula, dari cara mereka melihatnya, kelanjutan garis keturunan mereka adalah hal terpenting dalam sebuah klan. Ayo, kakek akan memelukmu. Xiao Zhan tersenyum mengulurkan tangannya dan dengan paksa memeluk Xiao Xiao dari pelukan Xiao Yan. Jenggotnya menutupi wajah tua terus menyentuh wajah kecil Xiao Xiao, menyebabkan yang terakhir mengungkapkan ekspresi pahit, jenggot, sakit. Haha, Xiao Zhan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Air mata bahkan mulai jatuh karena tawanya. Selama beberapa dekade dia dipenjara oleh klan Hun, dia pada dasarnya jatuh dalam keputusasaan. Setelah menyaksikan kekuatan klan Hun, sangat sulit baginya untuk membayangkan melarikan diri dari tangan mereka. Kadang-kadang, dia bahkan berharap Xiao Yan tidak akan pergi dan menyelamatkannya. Ini karena terlalu berbahaya melakukannya. Namun, ketika kenyataan ditempatkan di depannya, Xiao Zhan menjadi sadar bahwa meskipun dia selalu memiliki kepercayaan besar pada Xiao Yan, dia masih meremehkan kemampuan putranya ini. Kegembiraan keluarga seperti ini benar-benar hal terbaik di dunia untuk Xiao Zhan, yang pernah berakhir dengan putus asa. Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat setelah melihat penampilan Xiao Zhan. Kai Lin dan Sun Er di samping tanpa sadar memiliki mata memerah. Ayah, mari kita pergi dan istirahat dulu. Kebetulan, saya bebas selama periode waktu ini. Aku akan membantumu merawat kesehatanmu, Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berbalik ke arah Kai Lin dan berkata, kirim seseorang kembali ke Kekaisaran Jiama dan bawa saudara-saudaraku. Katakan pada mereka, ayah sedang menunggu mereka. Kai Lin mengangguk dengan lembut sebelum berbalik dan pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat sosok cantik Kai Lin menjadi jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, kakak kedua, aku akhirnya melakukan apa yang telah aku janjikan pada kalian berdua. Hari-hari setelah pertempuran besar itu luar biasa damai. Tentara aliansi yang berkemah di Sky Mansion Alliance tidak sering bergerak. Namun, atmosfer ini adalah badai yang akan segera terjadi tidak melemah sebagai hasilnya. Sebaliknya, itu menjadi lebih padat. Semua orang sadar bahwa ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara dua pihak yang luar biasa. Pertempuran besar yang mengguncang di pegunungan pemakaman telah mengakibatkan kedua belah pihak menderita beberapa kerugian. Oleh karena itu, mereka sedikit tenang selama periode waktu ini. Kedua belah pihak menggunakan waktu terbatas ini untuk memulihkan energi mereka dengan cepat dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Sementara tentara sedang memulihkan diri, eselon atas tentara aliansi tidak punya waktu untuk melakukannya. Gu Yuan telah menemukan tempat untuk melakukan retret saat tentara tiba di paviliun bintang jatuh. Semua orang tahu bahwa dia secara pribadi memantau klan Hun. Dengan pemantauannya terhadap pihak lain, aktivitas apapun yang terjadi di alam Hun akan segera ditemukan olehnya. Namun, aktivitas seperti itu tidak muncul selama periode waktu ini. Seolah-olah klan Hun menjadi benar-benar sunyi setelah mendapatkan batu giok kuno. Beberapa hari lagi berlalu dalam sekejap mata saat kebuntuan ini berlanjut. Setelah pasukan aliansi beristirahat,
mereka akhirnya memulai tindakan selanjutnya. Kali ini, target mereka adalah klan Hun. Individu yang kuat dari seluruh tempat secara teratur dibagi menjadi banyak kelompok yang terbang keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka memulai pencarian seperti karpet dari Sky Mansion Alliance dalam upaya untuk mencari aula cabang Hall of Soul. Dalam menghadapi pencarian yang sangat mendetail ini, aula cabang Hall of Soul semuanya terbuka satu demi satu. Namun, setelah pasukan aliansi menyerbu ke dalam aula cabang ini, mereka menemukan bahwa di dalamnya benar-benar kosong. Hanya sedikit aula cabang yang masih memiliki beberapa ahli dari aula jiwa yang menjaganya. Namun, perlindungan semacam ini tidak dapat menjadi penghalang bagi pasukan aliansi. Di bawah pencarian yang sangat kuat oleh tentara aliansi ini, semua aula cabang Hall of Soul di Central Plains telah berubah menjadi gurun. Bahkan aula langit dan bumi yang paling penting telah dihancurkan oleh pasukan aliansi yang kuat. Mulai saat ini, Hall of Soul, yang pernah terkenal di seluruh Central Plains, dengan mudah dihilangkan darinya. Bagian luarnya hanya bisa dikejutkan dengan Hall of Soul yang mudah dihancurkan. Tuan sebelumnya dari dataran tengah sebenarnya tampak sangat lemah dalam menghadapi penindasan aliansi. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya juga mengerutkan kening saat publik terkejut. Dari kelihatannya, jelas bahwa klan Hun telah meramalkan ini dan telah menarik aula jiwa dari tempat-tempat itu. Yang paling penting, esensi spiritual yang disimpan di aula cabang itu juga telah dipindahkan oleh aula jiwa. Tindakan yang diambil oleh klan Hun bisa dianggap menentukan. Mereka tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk melindungi jiwa di hadapan pasukan aliansi. Dalam hal ini, mereka mungkin juga menyerahkannya ke aliansi. Bagaimanapun, aula jiwa dapat dikatakan telah mencapai tujuannya. Tidak masalah bahkan jika itu dihancurkan. Setelah rencana mereka berhasil, mereka akan dapat dengan cepat membangun beberapa Hall of Souls. Pada saat itu, seluruh benua akan berada di bawah kendali mereka. Setelah penghancuran Hall of Soul, pasukan aliansi hanya bisa mundur sekali lagi. Setelah itu, mereka ditempatkan di luar alam Hun di depan banyak pasang mata untuk mempersiapkan segala aktivitas yang berpotensi muncul. Selama periode waktu ini, Xiao Ding dan Xiao Li juga telah melakukan perjalanan melalui lubang cacing yang telah disiapkan. Mereka langsung tiba di alam bintang dari bagian barat laut benua. Secara alami ada adegan mengharukan ketika ayah dan anak bersatu kembali. Adegan itu menyebabkan mata banyak orang memerah dan hati mereka sakit. Siapa yang bisa mengira bahwa klan Xiao yang biasa tapi beruntung akan berakhir terpisah karena munculnya klan Hun entah dari mana. Setelah kedatangan kedua saudara laki-lakinya, Xiao Yan juga menikmati periode kegembiraan dari reuni, yang sudah lama tidak dia rasakan. Selain itu, dia juga bertanya tentang masalah aliansi Yan. Aliansi yang dia dirikan saat ini adalah faksi terkuat yang tak terbantahkan di bagian barat laut benua saat ini. Namun, Xiao Yan tidak memiliki rencana untuk menggunakan kekuatan aliansi Yan. Dari perspektif dataran tengah, itu hanya bisa dianggap sebagai faksi yang relatif kuat. Oleh karena itu, tidak ada gunanya memasukkannya ke dalam pasukan aliansi. Setelah menikmati waktu keluarga, Xiao Yan sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya. Masalah Hall of Soul yang telah mengumpulkan semua si Ancient God Jade telah membebaninya. Meskipun saat ini dia telah melangkah ke dalam jiwa di State, dia masih jauh kurang jika dibandingkan dengan Do Seng bintang 9 seperti Nihility Devouring Flame. Oleh karena itu, sebelum klan Hun dapat menemukan gua dewa kuno Tusi, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan dia untuk dapat memiliki beberapa kartu truf tambahan saat menghadapi lawan seperti Nihility Devouring Flame. Namun, setelah mencapai levelnya, mencoba meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya memilih untuk menargetkan 9 petir emas misterius yang disegel di dalam tubuh Little Yi setelah merenung untuk waktu yang lama. Setelah jiwanya melangkah ke negara dia sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekuatan ini, yang dia pernah tak berdaya melawan. Bab 1613, Pil Kesengsaraan Petir. Xiao Yan berdiri di depan sebuah makam yang berdiri sendirian di dataran jauh di dalam makam surgawi. Dia membungkuk hormat ke arah makam sebelum mengangkat kepalanya. Matanya melihat sekelilingnya. Ada banyak badan energi yang hadir di sekitar dataran. Namun, mereka tidak melangkah kemanapun dalam jarak 10.000 kaki dari Xiao Yan.
Selain itu ada rasa hormat dan ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan fakta bahwa Xiao Yan saat ini adalah pemilik makam surgawi, hanya fakta bahwa jiwa yang terakhir telah melangkah ke negara di sudah cukup untuk menyebabkan tubuh energi ini bergidik ketakutan. Badan energi ini dapat dianggap sebagai penduduk asli makam surgawi ini. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah eksistensi yang relatif kuat ketika mereka masih hidup. Namun, saat itulah mereka masih hidup. Pada saat ini, mereka hanyalah beberapa badan energi yang hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan makam surgawi yang misterius. Xiao Yan juga sangat mengamati mereka. Ada total lebih dari selusin dari mereka yang telah mencapai kelas Douseng. Sayangnya, tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar dalam menghadapi ini. Jika ada tubuh energi di sini yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan, mereka tidak akan membiarkan jiwa makam surgawi melakukan sesukanya. Formasi ini sebenarnya juga bisa dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat. Namun, karena keunikan makam surgawi, mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, mereka tidak banyak membantu Xiao Yan. Namun demikian, jika saya akhirnya bertemu musuh di masa depan, saya bisa menjebaknya untuk memasuki makam surgawi. Xiao Yan membelai dagunya dan tertawa pelan. Segera, dia duduk di depan makam. Matanya melebar saat dia berbicara dengan suara samar, "Sue Dao, bantu aku berjaga-jaga. Jangan biarkan siapapun menggangguku." Meskipun ada banyak tubuh energi di dalam makam surgawi, Xiao Yan tidak terlalu mempercayai mereka. Dia hanya bisa dianggap sedikit akrab dengan Saint Sue Dao itu. Oleh karena itu, Xiao Yan memiliki niat untuk mengizinkannya mengelola tatanan di dalam makam surgawi. Dipahami, sosok berpakaian darah di kejauhan buru-buru berbicara dengan hormat setelah mendengar ini. Jika seseorang melihat lebih dekat, itu adalah Saint Sue Dao. Sue Dao saat ini memiliki status yang cukup tinggi di dalam makam surgawi ini. Ini karena banyak badan energi menyadari bahwa pemilik baru makam surgawi tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengannya. Oleh karena itu, bahkan beberapa tubuh energi yang jauh lebih kuat darinya, saat ini sangat sopan kepadanya. Saint Sue Dao senang menikmati perubahan seperti itu. Namun, dia juga mengerti bahwa dia hanya meminjam kekuatan orang lain untuk tampil perkasa. Oleh karena itu, dia tampak sangat hormat saat menghadapi Xiao Yan. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sebagai bawahan yang terakhir. Tangan Xiao Yan membentuk segel setelah dia mengeluarkan instruksi. I kecil melintas dan muncul di bahunya. Itu membuka mulut kecilnya tanpa menunggu instruksi Xiao Yan. Cahaya keemasan keluar dari mulutnya. Gemuruh. Suara gemuruh keras muncul di langit setelah cahaya keemasan ini keluar. Cahaya keemasan membengkak dengan angin. Dalam sekejap mata, bagaimanapun, itu telah membengkak menjadi naga petir emas yang berukuran puluhan ribu kaki. Sebuah busur petir besar berkedip di sekujur tubuhnya. Suara gemuruh membawa gelombang guntur di langit. Banyak tubuh energi memiliki perubahan ekspresi setelah melihat naga petir emas memancarkan tekanan mengerikan di langit. Mereka buru-buru menarik jauh ke belakang. Jika petir datang menyambar, kemungkinan banyak yang akan meledak menjadi debu. Mengaum. Naga petir meraung di langit. Mata naga emas itu tidak memiliki emosi. Bagaimanapun, saat ini hanya jenis energi murni. Xiao Yan melihat naga petir yang mengamuk di langit dan tersenyum sedikit. Dia bisa dengan jelas merasakan kekerasan dan kekuatan energi. Jika itu di masa lalu, dia mungkin hanya bisa sesekali meminjam kekuatannya. Namun, itu mungkin akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk memperbaikinya. Namun, beruntung dia telah maju ke jiwa di stat. Ini telah memungkinkan 9 petir emas misterius, yang awalnya dia takuti, menjadi jauh lebih biasa. Energi yang terakhir semakin kuat. Ini akan memungkinkan Xiao Yan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Hal terpenting untuk dirinya saat ini adalah memiliki kekuatan yang lebih besar. Saya ingin menunjukkan betapa tiraninya Anda. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Lautan seperti kekuatan spiritual yang tak terduga di alisnya tersapu seperti badai. Dalam sekejap, sosok besar yang beberapa kali lebih besar dari naga petir, berdiri di langit. Bayangan besar itu persis sama dengan Xiao Yan. Namun, tekanan bergulir yang menyebar dari tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari tekanan naga petir. Hanya melihat sosok besar menyebabkan perasaan gemetar melonjak dari dalam jiwanya.
Perasaan itu seolah-olah mereka telah bertemu kaisar semua jiwa. Hanya dengan tunduk mereka akan dapat melarikan diri dari bahaya tekanan itu. Mengaum. Di bawah sosok yang sangat besar itu, bahkan naga petir emas, yang tidak memiliki kecerdasan apapun, tampaknya telah merasakan tekanan. Raungannya yang rendah tidak lagi liar dan ganas seperti sebelumnya. Bahkan cahaya kilat yang terang di tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Sosok besar itu menatap naga petir dari atas. Tiba-tiba, sebuah gunung seperti tangan besar terulur dari lapisan awan dan meraih naga petir. Bang bang bang. Sisik pada naga petir emas berdiri setelah mereka mengeluarkan cakar besar yang menyerang mereka. Mulutnya yang besar melebar. Banyak ribuan kaki bola petir emas besar ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan kejam bertabrakan ke tangan raksasa itu, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Busur petir emas melintas dengan gila-gilaan di langit. Itu muncul seperti awan petir emas. Namun, awan petir langsung terkoyak saat terbentuk. Sepasang tangan besar berisi tekanan mengerikan langsung meraih tubuh naga petir. Cici. Naga petir berjuang dengan liar setelah tubuhnya ditangkap. Banyak kilat emas terus menyerang ke telapak tangan besar yang memancarkan serangkaian suara berderak. Namun, telapak tangan besar itu tidak bergerak. Hancurkan. Sosok besar itu menyaksikan naga petir yang berjuang keras. Tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan. Segera, kekuatan telapak tangannya melonjak. Seseorang bisa mendengar ledakan gemuruh di langit dan naga petir emas dihancurkan olehnya. Naga petir meledak dan segera berubah menjadi cairan emas kental, yang tergantung di langit. Cairan emas itu mengandung fluktuasi energi yang tak tertandingi. Setelah munculnya cairan emas, Little Yi tiba-tiba melompat dari bahu Xiaoyan. Tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi kuali api besar setinggi 10.000 kaki. Kuali dibuka dan kekuatan hisap meletus darinya. Segera, lautan cairan emas menjadi seperti banyak sungai emas yang mengalir dari langit dan benar-benar jatuh ke dalam kuali api. Setelah tetes terakhir cairan emas jatuh ke dalam kuali api, nyala api merah muda di dalamnya segera bersiul dan naik ketika dengan gila-gilaan berusaha untuk memperbaikinya. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang berada di bawah, memberi isyarat dengan tangannya. Bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi lautan obat yang melayang di langit. Xiao Yan tidak menggunakan metode biasa untuk menelan 9 petir emas misterius selama penyempurnaan ini. Ini karena dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia hanya secara langsung memperbaikinya, dia paling-paling hanya akan dapat mencapai kelas Douseng bintang 6 tingkat lanjutan. Namun, Xiao Yan tidak puas dengan ini. Oleh karena itu, dia menggunakan metode lain. Itu menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utama untuk memperbaiki pil. Pil ini disebut pil bencana petir. Itu bisa dianggap sebagai pil obat yang relatif misterius. Bahan utamanya bukanlah sesuatu yang biasa. Sebaliknya, itu adalah pil lightning. Menyempurnakan pil obat dengan pil lightning dan menambahkan banyak bahan obat dan monster core ke dalam campuran. Pil yang disempurnakan pasti akan luar biasa. Pil bencana petir juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada pil obat tingkat 8, pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9. Kualitas pil bencana petir yang sedang disempurnakan terutama ditentukan oleh perbedaan bahan utama. Jika seseorang mengikuti Xiao Yesem dan langsung menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utama, pil bencana petir yang akhirnya disempurnakan harus dapat mencapai tingkat pil misterius tingkat 9. Xiao Yan hanya berhasil menyempurnakan tingkat 9 pil misterius sekali sebelumnya. Dia juga cukup beruntung saat itu. Kali ini, bagaimanapun, Xiao Yan sangat percaya diri. Alasan utama untuk kepercayaan diri ini adalah karena jiwanya telah melangkah ke Distet. Setelah mencapai level ini, seseorang akan jarang membuat kesalahan saat memurnikan pil. Setiap perubahan akan dideteksi lebih awal dan dikoreksi di bawah pengamatan jiwa Distet. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu khawatir bahwa dia akan menghancurkan 9 petir emas misterius miliknya. Jiwa Distetnya memberinya kepercayaan diri yang cukup. Lautan obat di sekitar kuali api di langit terus mengalir ke yang terakhir. Bahan obat ini langsung berubah menjadi kekuatan obat paling murni saat mereka memasuki kuali api. Akhirnya, mereka bergabung menjadi cairan emas. Dengan meningkatnya jumlah bahan obat yang dituangkan ke dalam cairan emas, cairan itu juga menjadi sedikit berwarna.
Permukaan cairan memiliki kilatan petir terus-menerus di atasnya. Sekilas itu tampak sangat misterius. Memperbaiki pil misterius tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan segera. Namun, Xiao Yan sudah siap untuk ini. Justru karena alasan inilah dia memilih makam surgawi sebagai lokasi penyempurnaan. Dengan perbedaan aliran waktu di tempat ini, dia seharusnya bisa berhasil menyempurnakan pil bencana petir dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Oleh karena itu, raungan petir terus bergema di dalam makam surgawi selama periode waktu berikutnya. Kuali api besar melayang di langit yang jauh. Api merah muda yang menyebar menyebabkan banyak tubuh energi merasakan kengerian yang tulus. Adegan ini berlanjut selama hampir sebulan. Namun, hanya 6 hari telah berlalu di dataran tengah. Setelah penyempurnaan ini berlangsung selama sebulan, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, juga perlahan membukanya. Matanya menatap kuali api di langit dan tersenyum. Cahaya keemasan menyebar di dalam kuali api. Cairan emas sudah layu. Namun, emas cerah seukuran kepalan tangan seperti pil obat yang awalnya terletak di tengah cairan emas, diam-diam mengambang di kuali. Banyak kilat emas terus merembes keluar dari sekitar pil obat sambil mengeluarkan suara gemuruh. Pil misterius tingkat 9, pil bencana petir, telah berhasil disempurnakan. Bab 1614, Ekspresi Bintang 7 Douseng. Xiao Yan senang saat dia melihat kuali api dan berdiri. Penyempurnaan pil kali ini sekali lagi memungkinkannya merasakan kekuatan besar jiwa di state-nya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia harus menghabiskan banyak tenaga untuk memperbaiki pil bencana petir ini. Terlebih lagi, yang paling penting adalah tidak ada jaminan kesuksesannya setelah kelelahan ini. Bang! Kuali api di langit di atas mulai bergejolak hebat setelah Xiao Yan berdiri. Samar-samar berkumpul menjadi awan petir. Jejak petir hitam muncul seperti naga besar saat mereka bergerak melintasi awan yang berputar di langit. Pil petir ya. Xiao Yan tersenyum saat melihat adegan ini. Dia tidak tampak khawatir. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya dan Raja Utara bergegas keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Itu langsung berubah menjadi bayangan hitam yang dibebankan ke awan petir. Segera, kilat bergemuruh di langit. Itu mungkin untuk samar-samar melihat banyak petir di langit bergegas dengan gila menuju sosok manusia. Raungan petir semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum menghilang secara bertahap. Akhirnya, banyak kekuatan petir murni turun dari awan petir dan mendarat di pil obat emas cemerlang di kuali api. Bas-bas. Setelah kekuatan petir ini melonjak ke dalam pil, jejak pengotor akhir dalam pil obat juga telah dimurnikan. Segera, cahaya keemasan terang meletus dari dalam kuali obat. Penutup kuali juga didorong terbuka dengan paksa. Pil bencana petir di dalamnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengarah ke langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dan kerja keras untuk memperbaiki Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Xiao Yan tertawa. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sosok spiritual besar yang berdiri di langit mengulurkan tangan raksasanya. Itu langsung menembus ruang kosong dan meraih cahaya keemasan yang keluar. Segera, tubuhnya menyusut dan dengan cepat bergegas ke alis Xiao Yan. Pil obat emas yang cemerlang juga dengan patuh ditangguhkan di depannya. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat pil obat cahaya keemasan bundar di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalam pil obat. Kualitas pil bencana petir ini jelas lebih besar dari pil misterius tingkat 9 yang telah disempurnakan Xiao Yan di klan Yao. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Lagi pula, terlepas dari apakah itu dalam hal bahan atau kemampuannya sendiri, semuanya telah jauh melampaui yang ada saat itu. Berapa banyak kekuatan yang bisa saya peroleh kali ini akan tergantung pada Anda. Xiao Yan melihat pil obat cahaya keemasan di depannya dan tersenyum. Segera, dia menutupi matanya dengan tangannya. Pil bencana petir telah berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang mengalir ke mulutnya yang terbuka. Bang! Pil bencana petir baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika riak yang sangat liar dan ganas menyebar dari dalamnya. Segera, angin berpasir bertiup di atas dataran. Sebuah lubang besar, yang dalamnya ratusan kaki dan lebarnya puluhan ribu kaki muncul di dataran. Xiao Yan berdiri di tengah lubang yang dalam itu. Makam di belakang Xiao Yan terus berdiri di bawah dukungan pilar batu besar. Beberapa cahaya redup dipancarkan dari makam, melindunginya dari kehancuran. Cici.
Cahaya petir emas terang terus melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya, itu menyebar ke permukaannya dan berubah menjadi raungan guntur yang rendah dan dalam. Rambut Xiaoyan berantakan saat dia dikelilingi oleh kilat emas yang berkilauan. Rambut aslinya yang hitam segera muncul seolah-olah terbuat dari emas. Sementara permukaan tubuhnya mengalami perubahan, Xiaoyan juga mengaum dengan gila di dalam tubuhnya. Kekuatan petir yang liar dan ganas telah berubah menjadi banyak naga marah yang mengamuk gila di dalam tubuh mereka. Terlepas dari bagaimana mereka menyerang, bagaimanapun, tampaknya itu akan menemui penghalang yang sangat keras dan tidak terlihat, yang memantulkan mereka semua kembali. Pada saat yang sama, api teratai iblis pemurnian juga bersiul dan menyebar ke dalam tubuh Xiaoyan. Itu secara langsung menggunakan metode yang paling ditaati untuk melahap semua energi liar dan kekerasan ini. Setelah disempurnakan, itu berubah menjadi Douqi murni bergulir yang bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan bantuan Distet Soul-nya dan kekuatan api teratai iblis pemurni, itu akan menjadi masalah yang cukup mudah untuk memperbaiki pil bencana petir. Lubang besar yang dalam memiliki cahaya keemasan yang berkedip-kedip di dalamnya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat memiliki ekspresi serius di dalamnya. Energi alam secara bertahap membentuk beberapa riak. Akhirnya, itu berkumpul di dataran ini. Sepintas, seolah-olah ada gelombang dunia seperti adegan misterius. Menggunakan Douqi sendiri untuk menyebabkan gelombang dunia. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Gu Yuan juga telah menarik gelombang dunia saat itu. Namun, kekuatannya jelas berkali-kali lebih besar daripada gelombang dunia yang telah diaduk oleh Xiaoyan. Lagi pula, masih ada celah besar antara Xiaoyan dan kekuatannya. Namun, adegan ini sudah sangat luar biasa. Jika itu adalah Douseng elit bintang 7 biasa, kemungkinan sangat sulit untuk melakukan sesuatu seperti ini. Alasan Xiaoyan bisa melakukannya sebagian karena jiwa di state-nya. Banyak badan energi di dataran sekitarnya tanpa sadar memiliki perubahan ekspresi setelah melihat gelombang energi skala kecil di langit. Orang ini benar-benar bisa dianggap jenius. Ketika saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Douzun. Namun, lain kali saya bertemu dengannya, dia sudah maju ke kelas Douseng. Kecepatan ini bisa dianggap menakutkan. Sekarang, dia telah naik ke level yang lebih tinggi. Di masa depan, dia mungkin benar-benar bisa mencapai level puncak seperti Xiao Xuan, Sein Suedao bergumam pada dirinya sendiri. Rasa hormat yang samar terungkap di matanya. Pencapaian Xiaoyan ini benar-benar menyebabkan seseorang tidak punya pilihan lain selain mengaguminya. Gelombang energi yang melonjak telah berlangsung selama 10 hari penuh. Baru kemudian secara bertahap melemah. Setelah 2 hari lagi, gelombang energi akhirnya benar-benar menghilang. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba dibebankan ke atas dari lubang besar yang dalam ketika gelombang energi tersebar. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah telah menembus dunia, memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Cahaya keemasan melesat ke langit sementara sesosok sosok perlahan naik ke udara. Setelah itu, sosok itu menginjak ruang kosong dan dengan lembut mendarat di tanah. Setelah langkah kakinya mendarat, pilar cahaya juga dengan cepat meredup dan menghilang dari dunia ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat gelombang energi di langit, yang telah benar-benar lenyap. Rambutnya sekali lagi kembali ke keadaan normal. Namun, mata hitam gelap itu terkadang memiliki warna emas yang berkedip di dalamnya. Tampaknya memiliki tekanan aneh ketika seseorang melihatnya. Seven Star Douseng. Xiaoyan merasakan kondisi di dalam tubuhnya. Kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Efek dari pil bencana petir tidak mengecewakannya. Dia akhirnya bisa menembus kelas Douseng bintang 6 dan melompat ke kelas Douseng bintang 7. Level ini sudah sebanding dengan ahli generasi yang lebih tua seperti 4 orang suci iblis dari klan Hun dan 3 abadi dari klan Gu. Tentu saja, jika mereka benar-benar bertarung, Xiaoyan secara alami dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Bagaimanapun, jiwa di state-nya bukanlah hiasan. Memang layak menjadi pil misterius tingkat 9, pil bencana petir. Xiaoyan meregangkan pinggangnya dengan puas. Jika dia menggunakan metode biasa untuk memperbaiki 9 petir emas misterius, kemungkinan besar dia akan dapat mencapai kelas Douseng bintang 6 tingkat lanjut. Kemungkinan akan ada kesulitan yang cukup besar baginya untuk menembus bintang 7. Bagaimanapun, langkah kecil itu menyembunyikan kesulitan besar. Waktunya pergi. Namun,
Yao Lao belum mengirim informasi apapun. Kemungkinan klan Hun masih sepi. Orang-orang ini, apa yang mereka tunggu? Xiao Yan menyipitkan matanya. Ada rasa dingin yang melintas di sepanjang waktu. Setelah menghitung waktu, dia menemukan bahwa setidaknya 10 hari telah berlalu. Mereka seharusnya sudah menyelesaikan pemulihan mereka. Klan Hun harus sangat cemas ketika datang ke Si Ancient God Mansion. Tindakan mereka saat ini tampak agak aneh. Tentu saja, Xiao Yan tidak berpikir bahwa klan Hun sudah langsung menuju ke rumah Dewa Kuno Si dan membukanya tanpa ada yang mengetahuinya. Dengan Gu Yuan secara pribadi memantau mereka, Xiao Yan percaya bahwa tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat melarikan diri dari pengawasannya tanpa ada yang mengetahuinya. Hun Tiandi, aku ingin melihat apa yang kamu rencanakan. Xiao Yan tertawa dingin. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan celah muncul di ruang di depannya. Dia mengambil langkah maju, memasuki celah dan menghilang. Banyak tubuh energi menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menghilang. Akhirnya, mereka perlahan-lahan menyebar. Ini adalah ruang yang benar-benar gelap dan sunyi. Kabut hitam menyebar di langit. Kekuatan gelap dan dingin merembes ke setiap bagian tempat ini. Ada aula hitam berdiri di langit jauh di dalam tempat ini. Sesosok duduk di udara sementara api hitam gelap terus merembes keluar dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lubang hitam yang terus-menerus melahap segala sesuatu di dunia. Ada banyak sosok hitam padat di bawah ini. Pada saat ini, satu demi satu kelompok cahaya terbang keluar dari dalam cincin penyimpanan dari sosok-sosok hitam ini. Gugus cahaya itu transparan. Namun, ada energi murni yang dapat menyebabkan ekspresi seseorang berubah yang terkandung di dalamnya. Jika Xiao Yan hadir, dia akan dapat mengenali bahwa kelompok cahaya ini secara mengejutkan adalah esensi spiritual yang telah dikumpulkan oleh Hall of Soul. Saat itu, Xiao Yan hanya menyempurnakan sekelompok itu dan kekuatan spiritualnya telah benar-benar mencapai keadaan surgawi yang sempurna. Namun, setidaknya ada lebih dari 100 kelompok cahaya yang hadir. Bagian dalam sosok hitam yang duduk di langit tiba-tiba mengeluarkan suara seperti angin liar. Segera api hitam melonjak ke segala arah. Sebuah kekuatan hisap meletus dan itu benar-benar menyedot banyak klaster cahaya spiritual essence ke dalamnya. Esensi spiritual ini langsung dimakan setelah melakukan kontak dengan api hitam. Dengan semakin banyak esensi spiritual yang secara paksa dilahap oleh sosok itu, gelombang fluktuasi spiritual yang menakutkan juga secara bertahap dipancarkan dari dalam tubuh sosok hitam itu. Mengaum, fluktuasi ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, itu menjadi hampir nyata, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut sosok hitam itu. Tiba-tiba, sosok hitam itu berdiri. Fluktuasi spiritual yang mengerikan segera meletus ke segala arah seperti gunung berapi. Selamat atas kemajuan Pak Nihility ke dalam jiwa di State. Sosok hitam padat di bawah segera membungkuk setelah merasakan tekanan spiritual yang mengerikan. Suara hormat mereka bergema di tempat ini, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Haha, sosok hitam di langit tanpa sadar tertawa ke arah langit. Matanya dengan cepat berbalik ke arah sosok di gunung di bawah dan tertawa. Hun Tiandi, sekarang saatnya untuk mengumpulkan 8 batu giok dan mencari tahu di mana gua Dewa Kuno Si berada. Bab 1615, menyelidiki Istana Dewa Kuno. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di gunung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Nihility Devouring Flame di langit dan tersenyum tipis. Pakaian putihnya membuatnya menonjol di ruang monoton yang tampaknya gelap dan menyeramkan ini. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan keunikan ini. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat ketika melihatnya. Orang ini jelas adalah kepala klan Hun, Hun Tiandi. Hun Tiandi mengambil langkah maju dan muncul di depan Nihility Devouring Flame di langit. Dia dengan hati-hati mengamati yang terakhir sebelum tertawa. Tidak buruk. Kami akhirnya mengizinkan Anda untuk mencapai jiwa di State setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Petik 2. Haha, Nihility Devouring Flame juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Eksistensi seperti dia biasanya akan memiliki waktu yang sangat sulit melatih jiwanya ke negara di. Untungnya, Hall of Soul telah menyempurnakan banyak spiritual essence selama tahun-tahun ini. Dengan menggunakan kekuatan esensi yang sangat besar ini, jiwanya didorong ke atas dengan paksa. Namun, harga kenaikan ini benar-benar mahal.
Sebagian besar esensi spiritual yang diperoleh Hall of Soul melalui kerja keras bertahun-tahun pada dasarnya telah dilahap sepenuhnya olehnya. Namun, posisi Nihility Devouring Flame di klan Hun sangat hebat. Tidak ada yang akan mengatakan apapun yang menentang kesenangannya atas perlakuan seperti itu. Hanya akan ada imbalan jika ada usaha. Saat ini, dengan kekuatanku, seharusnya aku bisa memblokir Gu Yuan sejenak. Jika kita berdua bergandengan tangan, tidak akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Kata Nihility Devouring Flame. Hun Tiandi tertawa dan mengangguk. Matanya sedikit bersemangat ketika dia dengan lembut berkata, sepertinya sudah waktunya untuk menyelidiki lokasi rumah Dewa Kuno Tusi. Selama kita membuka mansion dan mendapatkan dipil embrionik, kamu akan dapat meminjam kekuatannya untuk menembus level yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun dan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia ini. Nihility Devouring Flame menjilat bibirnya. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan tertawa. Namun, Anda juga tidak boleh lupa bahwa ada juga sesuatu yang saya butuhkan di dalam mansion. Ini adalah kesepakatan kami saat itu. Petik 2. Kamu bisa yakin. Anda dan klan Hun terkait erat dan kami pasti tidak akan berbohong kepada Anda. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan mansion memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, saya akan membantu mendapatkannya untuk Anda. Hun Tiandi tertawa. Nihility Devouring Flame mengangguk puas setelah mendengar ini. Klan Hun dapat terus eksis sampai sekarang karena dia. Secara alami, dia memiliki kondisinya sendiri untuk memberikan begitu banyak bantuan kepada klan Hun. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan Hun Tiandi, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk memaksanya melakukan apapun untuk klan Hun. Tuh dia Dewa Kuno. Senyum dingin yang terangkat di wajah Nihility Devouring Flame tersebar. Matanya beralih ke Hun Tiandi. Pada saat ini, yang terakhir melambaikan lengan bajunya. 8 batu giok kuno perlahan terbang keluar dari lengan bajunya. Giok kuno melayang di atas kepala Hun Tiandi, memancarkan kilau samar saat melakukannya. Mereka mulai memberi isyarat satu sama lain, menciptakan adegan yang brilian dalam prosesnya. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang samar-samar dipancarkan dalam prosesnya. Mata Hun Tiandi menyala-nyala panas saat mereka melirik 8 batu giok. Tiba-tiba, dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi dimuntahkan dan segera mendarat di 8 batu giok. Bas-bas. 8 batu giok, yang awalnya hanya memancarkan kilau samar, tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung samar setelah mereka bersentuhan dengan darah esensi. Cahaya juga menjadi semakin kuat dan permukaan batu giok kuno samar-samar memiliki beberapa garis aneh yang mengalir di atasnya. Detusi Ancient God Jade telah tersebar selama bertahun-tahun. Sekarang, saya akan membantu menyatukan Anda kembali. Petik 2. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan fenomena tidak wajar di langit. Tangannya mengepal keras ke arah batu giok kuno. Setelah Hun Tiandi mengepalkan tangannya, 8 batu giok kuno mulai langsung bergabung. Namun, itu tidak pecah. Sebaliknya, itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda terhubung bersama saat sinar cahaya saling bersilangan. Bas-bas. Giok kuno menjadi semakin dekat satu sama lain dan suara mendengung juga menjadi lebih intens. Seseorang bisa mendengar beberapa suara retakan dan 8 keping batu giok kuno sebenarnya langsung ditempatkan bersama. Segera, cahaya dipancarkan dan batu giok kuno lengkap, yang bahkan lebih besar dari tangannya, muncul di langit. Setelah tusi Ancient God Jade benar-benar disatukan, aura kuno dan sunyi perlahan menyebar dari dalam giok kuno. Ada kabut cahaya samar naik dari dalam batu giok kuno sementara aura kuno menyebar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua yang agak ilusi di atas batu giok kuno. Orang tua itu mengenakan jubah hitam. Rambutnya terdiri dari beberapa warna berbeda. Masing-masing warna tampak seolah-olah ada nyala api yang naik darinya, memberinya penampilan yang sangat misterius. Wajahnya tampak sangat biasa. Namun, ruang yang dalam seperti mata itu tampak seperti penguasa dunia. Di bawah pengawasan mata itu, semua orang, bahkan seorang ahli seperti Hun Tiandi, merasakan jiwa mereka sedikit bergetar. Tuh dia Dewa Kuno. Satu-satunya di dunia ini yang dapat menyebabkan Hun Tiandi merasakan emosi seperti itu adalah elit legendaris Doudi. Orang tua ini kemungkinan adalah Doudi legendaris terakhir di benua itu, Dewa Kuno Tusi. Selain hanya segelintir ahli dalam klan Hun yang bisa menahan getaran dan mengangkat kepala mereka, yang lain sebagian besar menundukkan kepala dengan kuat.
Perasaan itu seolah-olah mereka akan langsung ditekan oleh tekanan sampai mereka meledak jika mereka mengangkat kepala sedikit. Hati semua orang dipenuhi dengan kengerian dalam menghadapi tekanan ini yang jauh lebih besar daripada Hun Tiandi. Melakukan tindakan. Kamu hanyalah sosok ilusi, namun kamu harus berusaha bersikap misterius. Ekspresi Hun Tiandi sedikit suram. Jelas, dia merasa sedikit marah pada emosi ini, yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Matanya sedingin es saat dia melihat sosok ilusi itu. Tiba-tiba, tangannya meraih ke arah yang terakhir. Bang! Angin telapak tangan Hun Tiandi yang tajam menghantam sosok ilusi itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika serangan itu membuat kontak. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba dipantulkan dan dituangkan ke tubuhnya, membuatnya terbang ribuan kaki. Hati-hati, meskipun itu hanya sosok ilusi, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tusi. The Nihility Devouring Flame berbicara dengan suara yang dalam. Matanya juga menatap sosok itu dengan cara yang gelap dan dingin. Dia tanpa sadar mengatupkan giginya dan matanya menjadi sedikit rumit. Ekspresi Hun Tiandi sedikit gelap dan serius saat dia berbalik. Dia dalam suasana hati yang buruk setelah dia menderita kerugian di depan begitu banyak anggota klan. Dengan cemberut, dia bertanya, bagaimana kita bisa menghancurkan sosok ilusi ini? Mengapa kamu begitu cemas? Nihility Devouring Flame memutar matanya dan berkata, lokasi rumah Dewa Kuno Tusi tersembunyi di dalam mata sosok ilusi. Oh, Hun Tiandi tercengang mendengar ini. Dia memusatkan pikirannya dan menatap mata sosok ilusi itu. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sepertinya dia memang bisa melihat beberapa gambar tetapi tidak jelas. Sialan tuh dia Dewa Kuno. Dia sebenarnya masih memiliki teknik seperti itu. Bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan ke-8 batu giok, akan sulit untuk mengetahui lokasi mansion jika dia tidak mengetahui rahasianya, seru Hun Tiandi. Bahkan dengan kekuatannya, dia tanpa sadar masih memuji teknik ini. Nihility, sepertinya aku harus merepotkanmu. Nihility Devouring Flame tersenyum dan mengangguk. Kedua matanya tiba-tiba diwarnai menjadi warna hitam murni. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan memasuki mata sosok ilusi itu. Cahaya dipantulkan dan sebuah bayangan, yang diperbesar berkali-kali, muncul di ruang di mana cahaya hitam dipantulkan. Ini, Hun Tiandi menyipitkan matanya dan melihat sosok di langit. Itu adalah wilayah yang sangat luas dan asing. Sepintas, orang dapat mengatakan bahwa wilayah ini tidak terletak di dataran tengah. Bayangan itu menyapu melewati pegunungan di dekat medan asing. Setelah itu, tiba-tiba bergeser ke bawah dan langsung masuk jauh di bawah tanah. Lautan api menyebar di tempat itu saat lautan magma yang tak berujung muncul. Di mana tempat ini? Hun Tiandi mengerutkan kening dengan erat. Dari pemandangan ini, lautan magma ini seharusnya berada di bawah tanah. Namun, masih mustahil untuk menemukan lokasi tepatnya hanya dengan ini saja. Bayangan itu terus menjelajah jauh ke dalam lautan magma. Dengan bertambahnya kedalamannya, semacam makhluk misterius tiba-tiba muncul di dalamnya. Itu adalah sejenis kadal seperti makhluk. Ada keganasan di mata makhluk itu. Setelah makhluk seperti kadal ini muncul, sebuah pintu batu kuno mulai muncul jauh di dalam dunia magma. Bagian atas pintu batu memiliki 3 kata. Rumah Dodi. Retakan. Adegan itu tiba-tiba berhenti saat mata Hun Tiandi berhenti pada 3 kata kuno yang kabur itu. Dia juga perlahan menghembuskan napas. Kegembiraan di hatinya juga meningkat. Bagaimana menurutmu? Aku tidak asing dengan tempat itu. Kemungkinan besar saya belum pernah ke sana. Nihility Devouring Flame memandang Hun Tiandi dan bertanya. Aku juga tidak terbiasa dengan itu. Hun Tiandi mengerutkan kening. Benua Douqi adalah tempat yang cukup besar. Meskipun pemandangan ini menunjukkan wilayah yang relatif luas, tidak akan mudah untuk mengunci lokasi yang tepat dalam waktu singkat. Dia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. 4 orang suci iblis bergegas dalam sekejap. Hun Tiandi hanya melirik mereka dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, ingat medan yang telah Anda lihat, termasuk aspek unik dari pegunungan Del. Setelah itu, berikan kepada anggota klan yang masih di luar. Minta mereka untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari di setiap tempat yang memungkinkan. Mereka harus mengkonfirmasi medan. Katakan pada mereka untuk tidak kembali jika mereka gagal. Keempat orang suci iblis itu buru-buru menjawab dengan hormat dan mulai mengeluarkan instruksi. Aku bisa merasakan bahwa Gu Yuan sedang mengawasi kita.
Jika kami mengirim sekelompok besar ahli, itu pasti akan menarik perhatiannya. The Nihility Devouring Flame berkomentar. Tidak apa-apa, kami akan mengkonfirmasi lokasi terlebih dahulu. Saya akan memiliki metode saya sendiri ketika saatnya tiba. Petik 2. Hun Tiandi mengangguk. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan matanya melihat ke arah batu giok kuno yang berkedip di langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan kalian semua, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan lokasi gua.